Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu saudara berkasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita syukuri kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, juga kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita gunakan lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Kita undang hadirat Allah, kasih Allah memenuhi tempat ini. Haleluya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupku. Kasih dari surga memenuhi hati. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah. Mengalir, mengalir dan mengalir, memenuhi. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati, membuat damai hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Sekali
tempat ini, sehingga kami boleh merasakan kedamaian bersama-Mu, ketenangan bersama-Mu, sukacita bersama-Mu, bahagia bersama-Mu. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas kita, bukan oleh kuat gagah kita, tapi oleh kasih karunia kemurahan Tuhan. Tuhan menyelamatkan kita. Kalau Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan dalam tubuh kita, itu juga berkat yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terlebih kalau tiap hari kita boleh merasakan kedamaian bersama Yesus. Dalam menghadapi persoalan, masalah, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, kita boleh menghadapi dan penuh ketenangan bersama Yesus. Itu pun berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu mari, haleluya, jangan kita terus menggerutu, mengeluh. Mari kita bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Nafas yang lega itu berkat yang luar biasa. Tubuh yang sehat itu berkat yang luar biasa. Kecukupan sandan pangan papan itu juga berkat yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan. Baiklah, kita terus bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Biarlah kasih-Nya terus mengalir dalam kehidupan kita. Tiap hari, tiap saat, tiap waktu kita boleh menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan pujian ini sekali lagi dengan mengangkat tangan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kita undang hadirat Allah turun di tengah-tengah kita. Kasih dari surga
kasih-Mu untuk kami semua, sehingga kami dapat kekuatan, kesempatan, kesehatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Oleh karena kasih-Mu saja, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau pakai kesempatan yang sedikit ini Tuhan, memuji, untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Kami akan memuji Engkau dengan penuh sukacita, karena Engkau mencurahkan kasih dan kuasa-Mu, kekuatan, kebebasan, kemenangan-Mu untuk kami semua yang sudah kami alami. Dan Engkau akan melanjutkan kasih setia-Mu lebih lagi untuk kami. Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami semua Tuhan, baik hamba pelayan-Mu juga sidang jemaat-Mu Tuhan. Sucikan tempat ini, penuhi dengan Roh Kudus-Mu, dengan kuat kuasa-Mu dan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tolong saudara kami Tuhan, yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini, Tuhan hentak dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Tibakan mereka di tempat ini untuk bersama-sama kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan awal ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan terus. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali pada pagi hari ini. Dan saya juga mengucapkan selamat datang kembali untuk Ko Gideon dan Cik Adil sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mulai ibadah pagi ini dengan menaikkan satu pujian. Yesus kami puji.
Puji nama Tuhan. Saya mau sedikit bersaksi ya Bapak Ibu. Kalau 1 minggu yang lalu saya mengucap syukur mama saya bertambah lagi 1 tahun usianya. Diberikan kesehatan, penyertaan dan dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan beberapa waktu yang lalu saya tidak sempat hadir karena saya juga sakit ya Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan, tidak sampai opname, tidak sampai mengalami yang macam-macam, tapi Tuhan izinkan saya ada di sini, itu berarti kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Amin. Dan yang ketiga, saya juga mau mohon bantuan doa dari Bapak dan Ibu Jemaat GBPS Tropodo. Pada tanggal 15 Juli besok saya akan melangsungkan pernikahan. Semoga dipermudahkan, diberikan kelancaran, dan yang paling utama adalah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tiba saatnya kita mau mendengarkan sabda dan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita masuk dalam firman Tuhan.
bisa berbuat apa-apa, sekecil apapun. Haleluya. Bahkan kami tanpa Engkau menjadi binasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau kami boleh memperoleh pengenalan akan Tuhan. Kami boleh memperoleh anugerah daripada Tuhan untuk percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan apapun masalahnya, persoalannya, kesulitan-kesukaran apapun, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Sebab Engkau Allah satu-satunya juru selamat kami, penebus dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Juga kami semua yang sudah memuji, menyembah Tuhan, biarlah berkat-Mu Engkau curahkan dalam kehidupan kami semua. Dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang memberkatinya. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengar sebagai firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan dari tempat yang maha tinggi. Kau jamah kami dari kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga firman-Mu boleh mendapat tempat di hati kami. Haleluya. Dan kami boleh berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau urapi juga guru sekolah minggu dan anak-anak didiknya Tuhan. Haleluya. Kau pakai mereka menjadi alat-Mu, sehingga anak-anak ini Tuhan boleh mengenal Yesus dengan baik, dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, sehingga kehidupan mereka mulai kecil, haleluya, mengenal takut akan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita saudara? Haleluya. Senang sekali saudara ya, kalau Tuhan Yesus bisa memberi kesempatan kita ada di sini sama-sama pagi ini. Kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita bisa beribadah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ayo coba sapa kanan kirinya dulu, bilang Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami sekeluarga juga mengucap syukur. Hari Senin kemarin kami sekeluarga tiba di sini lagi, saudara ya. Ada musyawarah kerja nasional dari Sinode Gereja Tabernakel Indonesia, gereja di mana kami melayani di kota Sydney di Australia, saudara ya. Dan Kamis Jumat kemarin musyawarah kerja sudah selesai, dan sekaligus kami mengunjungi keluarga, juga berlibur di sini selama 4 minggu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucap syukur bisa bertemu dengan keluarga jasmani, juga bertemu dengan saudara sekalian yang adalah keluarga rohani kami semua. Amin. Senang sekali melihat saudara semua. Tuhan tolong kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini dan beberapa minggu ke depan saudara ya, 4 minggu saya diberi kesempatan dan kepercayaan oleh gembala di sini, Papa Mama, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya tergerak untuk menyampaikan satu tema, saudara ya. Daripada satu tema itu saya kebut satu kali, saudara. Saya berpikir untuk membagi tema itu menjadi 4. Jadi mulai hari ini sampai beberapa minggu ke depan kita akan belajar dari satu topik, saudara ya, dari Lukas pasal yang ke-10. Dan saya berdoa supaya apa yang kita pelajari sama-sama ini pelan-pelan, makin hari, makin minggu kita dalami lebih lagi dan dalami lebih lagi. Dan kita berdoa supaya ini semua tertanam, tumbuh, dan berbuah-buah dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus sudah mau datang, saudara. Amin. Saudara merindukan kedatangan Tuhan? Haleluya. Gereja mula-mula itu suka berkata satu sama lain, Maranatha ya. Maranatha artinya apa? Tuhan datang segera. Tuhan Yesus datanglah. Maranatha. Mari kita sama-sama menyiapkan diri dan merindu-rindukan. Seperti orang tua yang merindukan anaknya mudik begitu, saudara ya. Papa Mama itu merindukan lihat cucunya, lihat anak-anaknya, lihat cucu-cucunya, saudara, dihitungi harinya, saudara ya. Kurang berapa hari lagi ketemu anak-anaknya, karena merindukan. Kami sendiri di sana juga merindukan ketemu dengan keluarga, ketemu dengan Papa Mama, ketemu dengan ponaan-ponaan, saudara. Tahun lalu masih belum ada PR, belum ada
satu lagi yaitu Morial, saudara. Dan kemudian tahun ini ketemu, saudara ya. Orang kalau cinta, kalau merindu itu sampai dihitungi begitu, saudara ya. Karena apa? Karena ada cinta, ada satu kerinduan. Kita juga merindukan kedatangannya Tuhan. Dan pagi ini kita mau sama-sama lihat apa yang Tuhan sampaikan buat kita semua, bagi kita yang merindukan kedatangannya Tuhan. Slide satu kali, terima kasih. Saudara, pagi ini saya akan membawakan satu judul, yaitu namanya amanah, saudara ya. Boleh kita sama-sama katakan amanah? 1, 2, 3. Amanah, saudara ya. Mungkin saudara berkata, loh Pak Pendeta, biasanya tuh kalau di gereja namanya amanat. Nah, amanat agung. Matius 28, pergilah, menginjilah. Saya sangat terberkati dengan lagu yang terakhir tadi, saudara. Maukah kau jadi roti? Maukah kau jadi anggur? Maukah engkau jadi saksi? Memberitakan Injilku, melayani, mengasihi lebih sungguh. Seringkali orang berkata, oh Pak Pendeta, nanti kalau hidup saya sudah sukses, saya sudah diberkati, saya sudah mungkin melihat mujizat, menerima mujizat, baru kemudian saya itu mau memberitakan Injil. Tapi firman Tuhan tidak berkata begitu, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu berkata, setiap umat Tuhan, setiap murid Tuhan itu diberikan amanah, bukan hanya amanat. Apa bedanya, saudara? Kalau amanat itu perintah, pesan atau perintah itu namanya amanat atau wejangan. Sebab itu seringkali dikatakan perintah untuk menginjili itu amanat agung. Betul, itu perintah yang agung buat saudara dan saya. Kita semua sama-sama bergerak. Itu pesan atau perintah. Tetapi saudara, ternyata ada satu kata-kata yang lebih cocok, saudara ya. Satu kata-kata yang lebih cocok, yaitu kata-kata itu adalah amanah. Amanah ini kata-kata yang indah, saudara ya, dan itu ada dalam firman Tuhan. Artinya apa kata-kata amanah ini? Sebelum kita baca ayat, saya ingin menjelaskan lebih dulu di sini, saudara ya, supaya kita mengerti. Kalau kita terima firman Tuhan ini sebagai perintah, saudara, hanya sebagai perintah. Saudara baca tiap hari, oh iya saya disuruh ini, saya disuruh itu, saya disuruh ini. Lama-lama merasa kok perintahnya banyak sekali ya, begitu saudara ya. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan ini sebagai cinta, saudara ya, ini surat cintanya Tuhan, dan kita akan bisa mengerti dan kita akan melakukan dengan penuh cinta. Amanah ini artinya bukan hanya pesan, tetapi juga sikap kita, saudara ya. Misalnya ada orang yang berkata, misalnya minta izin pakai namanya Pak Hadi misalnya ya, oh Pak Hadi adalah seorang yang amanah, bukan amanat, saudara ya. Pak Hadi ini seorang yang amanah, misalnya begitu. Artinya apa? Seorang yang amanah itu seorang yang mau menerima perintah, pesan, dan kemudian melakukan dengan setia dan bisa dipercaya. Itu namanya amanah, saudara. Menjadi seorang pribadi yang amanah. Amanah itu juga bisa saya menerima amanah dari Bapak Presiden, misalnya begitu. Kita terima pesan, tetapi juga saya mau melakukannya dengan penuh setia. Itu namanya amanah. Kalau cuma amanat, misalnya saya berikan perintah kepada seseorang, ini amanat ya dari Pak Pendeta buat Anda, buat jemaat, dilakukan sama ngomel, saudara, misalnya dilakukan sama ngomel. Saya melakukan amanat, tapi sama ngomel, dia tidak amanah, saudara ya. Karena dia tidak melakukan dengan sukacita, tidak melakukan dengan setia, dan tidak dengan tanggung jawab. Tetapi pagi ini dan beberapa minggu ke depan kita mau sama-sama belajar. Tuhan itu memberikan kita pesan, dan kita semua mau menjadi pribadi yang Tuhan, saya mau melakukannya. Saya mau melakukannya dengan penuh sukacita. Haleluya. Mari kita sama-sama baca lebih dulu, saudara ya, dalam Lukas pasal yang ke-10. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam Lukas pasal yang ke-10. Saudara beri tanda, nanti di rumah bisa dibaca, diulang-ulang, direnungkan. Apalagi sepanjang bulan ini kita akan merenungkan Lukas 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayat yang ke-9, saudara ya. Kita akan merenungkan Lukas 10
ayat 1 sampai ayat yang ke-9, tapi pagi ini kita akan fokus sampai ayat yang ke-3 dulu, Saudara. Saya akan bacakan mulai dari Lukas pasal 10 ya. Terima kasih. Demikian firman Tuhan, Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Nah, biasanya ada 12 murid, Saudara. Tetapi di sini dikatakan Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Jadi ada 12, tetap ada. Lalu ada yang lain 70, Saudara ya. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rasa kita semua mungkin sudah pernah dengar bagian Alkitab yang ini, Saudara ya. Ada 12 murid, juga ada 70 murid. Nah, Tuhan itu menunjuk satu kelompok yang lebih besar, 70 murid. Lalu ini kata-kata yang penting, Saudara. Diutus. Diutus, Saudara ya. 70 murid itu diutus. Kalau kita perhatikan, ada sesuatu yang menarik, Saudara. Apa itu? Murid-murid yang 70 ini diutus di Lukas pasal 10, Saudara ya. Artinya apa? Tuhan Yesus itu masih belum selesai melakukan semuanya, mengajar itu belum selesai. Kalau mungkin sekolah, Saudara, kalau mungkin sekolah dari SD, SMP, SMA, ini baru separuh jalan. Tuhan Yesus selesai semua itu kalau di kitab Lukas itu kira-kira pasal 20, 21, 22 itu Tuhan Yesus baru selesai semua, Saudara. Tetapi ini di Lukas pasal 10, Tuhan itu sudah mengutus murid-muridnya. Kalau Saudara baca mulai awal kitab Lukas, dibaca terus baru sebentar, lalu Tuhan Yesus berkata, aku mengutus murid-muridku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu mengutus, itu artinya dipercaya. Saudara dan saya juga diutus. Karena apa? Saudara dan saya dipercaya sekalipun belum tamat pelajarannya. Haleluya. Saudara, kita mau bergerak, kita diutus itu tidak usah tunggu tamat semua pelajarannya. Ternyata Tuhan bilang apa sama 70 murid itu? Kamu pergi ya. Dan mereka itu dicintai, Saudara ya. Kenapa? Sehingga mereka boleh mewakili. Saudara bayangkan, Tuhan Yesus belum mengunjungi satu kota itu misalnya. Tetapi Tuhan berkata, kamu diutus ke kota yang hendak dikunjungi. Artinya apa? Tuhan Yesus itu percaya sama murid-muridnya itu. Dipercaya. Dipercaya itu artinya dicintai. Amin, Saudara. Kalau Saudara tidak dicintai, Saudara tidak dipercaya, mungkin orang tua kita tidak akan mengutus kita, Saudara. Tetapi biasanya orang tua kita mengutus kita. Misalnya ada satu pesta atau ada satu acara, biasanya orang tua mungkin sudah sepuh atau sudah kurang sehat. Nak, saya utus kamu ya, mewakili bapak ibu untuk apa? Untuk menghadiri acara ini atau acara itu. Diutus. Mengapa? Karena dicintai, dipercaya. Ini, Saudara, Tuhan itu ingin memberikan satu amanahnya. Mulai kapan? Mulai sekarang. Mungkin Saudara berkata, aduh Pak Pendeta, saya ini orangnya enggak bisa. Enggak apa-apa. Melakukan apa yang kita bisa. Alkitab itu kalau kita perhatikan selalu begitu, Saudara. Selalu begitu. Nuh sekeluarga diutus Tuhan. Untuk apa? Untuk membangun bahtera, untuk menyelamatkan seisi dunia. Musa diutus Tuhan. Musa berkata, Tuhan, aku ini tidak pinter ngomong. Tapi Tuhan berkata apa? Apa yang ada di tanganmu? Aku punya tongkat. Ya sudah, pakai tongkat itu, kerjakan, jalanlah. Tuhan itu senang mengutus, Saudara ya. Kalau kita perhatikan di Alkitab, di kitab Injil, ada perumpamaan tentang talenta. Kalau kita baca perumpamaan tentang talenta itu, di bagian awalnya Tuhan berkata begini, adapun kerajaan sorga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Nggak ada ayatnya di depan, Saudara. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta.
supaya kemudian mereka mengerjakan itu. Alkitab itu berulang-ulang itu selalu begitu, saudara. Berulang-ulang, selalu diutus dan diutus, saudara ya. Sebab itu kita mau punya juga hati yang sama. Tuhan, saya mau untuk diutus. Dan ini dikatakan begini, saudara. Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Nah, ini cara yang luar biasa, saudara ya. Saya lanjutkan sedikit sebelum saya terangkan kepada saudara. Slide berikutnya, ayat 2. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Tuhan Yesus berkata, ini pesan yang pertama kepada 70 murid itu. Apa? Mereka dikasih tahu, lihat, tuaian itu banyak sekali. Saudara dan saya ada di Wisma Tropodo. Tropodo ini besar sekali, saudara ya. Ada Tropodo Asri, Tropodo Indah, Taman Wisata Tropodo, Citra Tropodo, dan lain-lainnya, saudara ya. Tropodo ini luas sekali. Tuhan juga berkata, tuaian itu banyak, Tropodo ini luas, tetapi pekerja itu sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Waktu Tuhan bilang begini, artinya apa? Kamu sendiri dulu 70 murid ini jadi pekerja. Jadilah pekerja. Dan jangan kecil hati. Mengapa? Meskipun jumlahnya kelihatan 70 dibanding dengan tuaian yang banyak itu, tapi kamu bisa minta sama Tuhan. Minta apa? Tuhan, kirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian ini. Dan ini yang menjadi doa kita semua. Tuhan, tuaian banyak, atau mungkin tuaiannya juga sulit. Kita cuma 70 orang, apalagi diutus cuma berdua-dua. Tapi Tuhan berkata, berdoalah, mintalah, supaya apa? Nanti pekerja-pekerja itu makin lama makin banyak, saudara ya. Nah, sekarang saya mau berhenti di sini dulu, saudara. Mengapa Tuhan itu mengutus mereka berdua-dua? Ada sesuatu yang penting, saudara ya. Slide berikutnya, ada satu gambar. Nah, tadi kita sudah menyanyi satu lagu sekolah minggu, saudara ya. Lagu sekolah minggu itu sederhana, tapi berkatnya itu dalam, saudara ya. Sebab itu lagu sekolah minggu itu biasanya kita bisa ingat sampai tua itu kita ingat terus, karena sederhana tapi dalam. Mungkin lain kali kita bisa nyanyi juga lagu sekolah minggu murid-murid Tuhan Yesus. Ya, kita kapan-kapan mungkin saudara bisa nyanyi lagu itu. Kenapa? Karena belajar menghafalkan ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, saya tidak ajak saudara nyanyi pagi ini, tapi saya mau ajak saudara untuk memperhatikan. Misalnya di Matius 10, tidak ada ayatnya di sini, saudara ya. Matius 10 itu berkata begini. Inilah nama ke-12 rasul itu. Saudara perhatikan cara Alkitab menulisnya. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Itu Petrus dan Andreas. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, saudaranya. Titik. Koma. Filipus dan Bartolomeus, koma. Thomas dan Matius pemungut cukai, koma. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, koma. Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Nah, kalau saudara saya bacakan tadi di situ, saudara menangkap sesuatu enggak? Apa saudara? Berdua-dua, saudara ya. Ternyata 12 murid ini, kalau saudara perhatikan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, caranya dicatat itu bukan pakai nomor 1 Petrus, 2 Andreas, 3 Yohanes, 4 Yakobus, 5. Enggak, saudara. Selalu Alkitab itu menulis begini, Petrus dan Andreas, koma. Yakobus dan Yohanes, koma. Filipus dan Bartolomeus, koma, dan seterusnya. Jadi ternyata memang berdua-dua itu adalah caranya Tuhan Yesus. Murid yang 12 itu sudah dikelompokkan, saudara. Ini temanmu sekelompok ya. Kayak kita kalau dulu sekolah itu punya kelompok-kelompok kecil gitu, saudara ya. Itu berdua-dua. Kamu berdua. Nah kemudian ini tuaian banyak. Dan kemudian ternyata ada 70 murid yang bisa dipercayai lagi.
70 murid itu dikelompokkan lagi jadi 2, diutus berdua-dua. Dan saudara, kalau kita renungkan, caranya gereja mula-mula di Kisah Para Rasul juga berdua-dua. Waktu Paulus di penjara, yang Paulus nyanyi, lalu penjaranya roboh itu, apakah Paulus sendirian, saudara? Paulus dan Silas. Sebelum pergi sama Silas, Paulus sama satu orang lain namanya Paulus dan Barnabas. Selalu berdua. Waktu Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh di bait suci, saudara ya, Petrus dan Yohanes, saudara. Artinya apa? Mereka tuh selalu berdua-berdua. Memang kadang-kadang pernah sendirian juga, saudara. Tetapi umumnya itu mereka selalu berdua-dua karena Tuhan mengatakan begitu. Alkitab berkata begini, saudara ya, dalam Pengkhotbah 4 ayat 12. Kalau seorang itu bisa dikalahkan, tidak ada ayat di depan, Pengkhotbah 4 ayat 12, bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, kalau sendirian itu bisa kalah, tapi kalau berdua itu lebih kuat. Saya tidak tahu di sini, saudara ya, tapi kalau di negara tempat kami melayani itu, kalau kami perhatikan, namanya polisi itu tidak pernah sendirian, saudara. Kenapa? Karena orang jahatnya ngeri-ngeri di sana, saudara ya, suka mabuk, suka jahat-jahat gitu, saudara ya. Jadi kalau polisi itu patroli itu tidak pernah boleh sendirian, selalu ada temannya berdua, di mobil selalu berdua, dan terus berdua-berdua begitu, saudara ya. Mengapa? Supaya aman. Kalau diserang musuh, diserang orang mabuk, atau ada orang jahat bawa senjata misalnya, ini berdua lebih kuat begitu, saudara. Nah, firman juga berkata diutus berdua-berdua. Kalau sendirian itu bisa dikalahkan, tapi kalau berdua bisa bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Coba saudara ingat enggak ayat lain lagi yang tentang berdua? Dikatakan dalam Matius 18 ayat 19-20. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, sepakat berkumpul dalam nama Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mengapa saudara berdua-dua itu? Mungkin orang berkata, Tuhan lebih enak saya sendirian aja Tuhan, saya kerja sendirian mungkin lebih cepat. Tapi Tuhan itu selalu suka bilang berdua-dua. Kenapa? Belajar untuk mengasihi, melayani lebih sungguh, dan kita sama-sama bergerak, saudara. Sama-sama bergerak. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu ingin supaya umatnya itu belajar untuk bersatu, belajar untuk mengasihi satu sama lain. Ketika 2 orang itu bisa sepakat, itu mujizatnya itu luar biasa, saudara ya. 2 jadi 1 itu yang paling indah itu apa, saudara? Pernikahan. Kita nanti doakan sama-sama buat Novi yang akan melangsungkan akad pernikahan tanggal 15. Firman berkata 2 menjadi 1. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bahkan firman berkata apa? Rahasia ini besar. Kalau di antara suami istri, sesungguhnya ini adalah hubungan Kristus dan jemaat. Kristus kepala, jemaat tubuhnya. Kristus mempelai pria, jemaat mempelai perempuan, 2 menjadi 1. Itu yang paling indah, saudara ya. Dan jemaat itu juga diarahkan untuk berdua-dua, kamu sehati, sepakat, saudara. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Nah, ini prakteknya bagaimana, saudara? Prakteknya kita bisa sama-sama saling mendoakan, saudara ya. Misalnya gereja ini seperti markas besar, saudara. Markas besar diutus. Setelah ini ibadah gereja selesai, kita berdoa, saudara diutus, saudara diberkati, kita semua bergerak. Mungkin ada yang berdua-dua, ada yang bertiga-tiga. Satu keluarga suami istri sudah berdua, saudara ya. Misalnya keluarganya punya anak, bisa bergerak sama-sama bertiga. Kita garami dunia ini, saudara ya, menjadi garam dunia, saling menguatkan. Mungkin orang tua bisa kuatkan anaknya, nak siap ya, kamu diutus, kamu di sekolah jadi berkat. Papahnya mungkin berangkat kerja, Pak
dikerja jadi berkat, terus kuat. Mungkin istrinya juga bekerja di tempat lain jadi berkat. Waktu pulang sama-sama laporan, saudara ya, seperti pulang ke markas besar. Kemudian saling menceritakan. Anaknya mungkin cerita di sekolah mengalami ini, mengalami itu, dan yang lain-lainnya. Mulai tahun ini, saudara ya, kami sekeluarga ada pindah rumah mulai tahun lalu, dan mulai tahun ini anak-anak kami juga sekolahnya itu pindah, saudara. Sekolahnya pindah. Di sekolah yang baru ini, di sekolah negeri ini, yang Kristen itu jauh lebih sedikit, saudara. Kalau dulu di tempat yang lama, yang Kristen Katolik itu lebih banyak sekolah negerinya. Ini pindah ke daerah barat, saudara ya, lebih sepi. Yang banyak itu orang India, orang Timur Tengah, orang Asia juga ada, orang Australia sedikit, saudara. Jadi yang Kristen itu juga sedikit. Tapi ini jadi kesempatan. Kenapa? Ketika Hari Raya Korban kemarin, saudara, teman-temannya itu juga sama. Di sana juga keluarganya mereka juga ada yang merayakan. Dan anak saya juga belajar banyak. Oh Pak, aku punya teman ini, punya teman itu. Iya. Dan kadang-kadang anak saya juga bercerita, saudara ya, temanku tanya begini, temanku tanya begitu. Dan kemudian suka cerita sama mamahnya. Kemudian mamahnya menjelaskan, saudara ya. Nah, kamu kalau ditanya kamu bilangnya begini, kamu jadi berkat seperti ini, kamu menjadi saksinya seperti ini. Kemudian diutus lagi besoknya, saudara ya. Itulah keluarga. Ketika kita berdua, mungkin sekeluarga, bertiga, berempat, kita tuh kuat, saudara. Mungkin ketika Petrus sama Yohanes jalan bareng, Petrusnya mulai capek, Petrusnya mungkin saksi sama Yohanes. Yo, Nes, rasanya kok capek ya? Orang itu kok ngomongnya ndak enak terus ya, Nes ya? Petrusnya menguatkan, kuat bro, gitu, saudara ya. Kuat, jangan menyerah. Ayo kita terus saling sama-sama menguatkan, saudara. Sebab itu gereja itu seperti markas besar. Mungkin selama seminggu saudara melakukan kehendaknya Tuhan apa, saudara mau bersaksi mengucap syukur, atau saudara mau minta bantuan doa, saudara minta kekuatan, kita sama-sama bisa sharing. Kita ini seperti pasukannya Kristus, amin saudara. Kita diutus berdua-dua, kemudian melakukan kehendaknya Tuhan. Seperti ini, saudara ya. Ketika mereka berdua-dua diutus tuh, mereka tuh kompak, saudara. Mereka kompak untuk melakukan pekerjaannya Tuhan. Ini amanah, saudara ya. Tuhan itu mempersiapkan muridnya itu terus bergerak. Buktinya apa, saudara? Hasilnya apa? Hasilnya itu luar biasa. Kekristenan sampai hari ini tidak bisa dihentikan, saudara. Orang di seluruh dunia ingin menghentikan kekristenan, dihajar, diintimidasi, di-stop, Alkitabnya dibakar, apalagi saudara, dianiaya. Oh, banyak yang mengerikan. Tetapi sampai hari ini kekristenan tidak bisa dibendung. Mengapa, saudara? Karena orang Kristen mau terus melakukan perintahnya Tuhan, dikirim berdua-dua, terus kompak. Haleluya. Sekarang kita lanjut ayat berikutnya, saudara ya. Nah, ini Lukas 10 ayat yang ketiga. Ketika mereka diutus berdua-dua, mungkin saudara berpikir, wah Pak Pendeta, saya tuh tidak bisa loh mendoakan orang, saya malu. Atau saya tidak hafal Pak Pendeta ayat-ayat firman Tuhan. Loh, tunggu dulu Bapak Ibu ya. Murid-murid itu diutus itu untuk apa? Seringkali mungkin kita pikir, wah saya diutus ini saya harus berkhotbah di pinggir jalan, atau saya harus teriak-teriak di pinggir jalan, bertobat. Tunggu dulu. Lihat ini saudara ya. Tuhan berkata apa sama murid-muridnya? Pergilah. Nah, ini mulai amanahnya ini saudara ya. Ini yang pertama, amanah yang pertama. Pergilah. Saudara suruh pergi. Suruh apa? Suruh mendoakan, atau suruh berkhotbah, atau suruh menyanyi, suruh apa? Perhatikan ini saudara. Pergilah. Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tuhan tidak nyuruh kita khotbah. Tuhan tidak menyuruh saudara teriak-teriak di pinggir jalan, bertobatlah. Tuhan tidak suruh saudara mungkin menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan untuk dikhotbahkan begitu. Tidak, saudara. Pertama-tama, saudara, dikatakan apa? Sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara ingat ini baik-baik. Nanti kita keluar dari tempat ini, kita pulang, kita disuruh pergi, kita diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Ini perintahnya Tuhan yang pertama. Mengapa saudara? Ini penting sekali. Kita mungkin tidak selalu punya kesempatan untuk bisa
mendoakan orang. Kita mungkin tidak selalu bisa punya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman. Mungkin kesempatannya tidak selalu ada. Tapi ini saudara, Tuhan berkata, 70 murid ini waktu kamu mulai jalan keluar, kamu ingat, kamu ini apa? Domba. Kamu ini seperti anak domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Artinya apa saudara? Di luar banyak serigala. Serigala itu bunyinya itu serigala, saudara ya. Tapi kamu jadi apa? Domba. Jangan tiru-tiru serigala, saudara. Serigalanya kemudian kita keluar ikut juga gitu, saudara ya. Itu namanya kita jadi serigala, ikut-ikut jadi serigala di tengah-tengah serigala. Tapi Tuhan bilang apa? Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, ini pesannya Tuhan yang sangat penting. Tuhan itu kasih tahu kita tuh hidup di dunia ini seperti kita itu seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi sebetulnya kita menginjil, kita bersaksi itu waktu domba itu keluar, saudara. Domba itu bisa bilang, menunjukkan kepada sekelilingnya, aku domba. Ini saksi kita yang pertama, saudara ya. Penginjilan kita yang pertama itu kita ngomong apa? Aku domba. Amin. Aku domba. Aku domba. Kamu serigala enggak apa-apa. Tapi lihat, aku domba. Aku domba. Apapun yang terjadi, aku itu domba. Jadi domba itu seperti apa, saudara? Tuhan Yesus dikatakan apa? Anak domba Allah. Itu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu dikatakan anak domba Allah, maka murid-muridnya itu juga dikatakan kamu tuh domba. Kamu tuh seperti domba. Jangan tiru-tiru jadi serigala. Jangan tiru-tiru dunia ini yang mengaum-aum seperti serigala. Ingat, kamu domba. Kamu domba. Coba bilang dulu sama kanan kirinya, meskipun pakai masker semua, bilang kita domba. Amin. Haleluya. Kamu domba, aku juga domba. Di sini tidak ada yang serigala. Amin. Kita semua domba. Nanti keluar pun ketemu serigala harus terus jadi domba. Jangan jadi serigala, saudara. Serigala itu suka menyerang mungkin. Serigala itu suka menginjak-injak kita. Kita tetap domba. Domba itu diapa-apakan cuma mbek. Domba, saudara. Kita semua domba dan teruslah menjadi domba, saudara ya. Terus jadi domba. Mungkin kita bertanya, loh, jadi domba aja kok sudah jadi berkat toh? Jadi domba aja kok sudah memberi kesaksian toh? Nah, coba saya tunjukkan satu ayat berikutnya, saudara ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Ayat berikutnya. Dikatakan begini. Paulus itu mengingatkan jemaat di Korintus, kamu dulu semua juga serigala. Tetapi oleh anugerah Tuhan kamu jadi domba, itu jadi kesaksianmu. Dikatakan begini, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita baca di sini mengerikan, saudara ya. Ada banyak macam dosa. Ini serigala, saudara ya. Serigala itu bukan hanya orang yang jahat, tapi mereka juga orang yang cabul, orang yang terus berpikir dosa, saudara. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini serigala. Tapi saudara, kita perhatikan ayat berikutnya. Slide berikutnya, ayat 11. Dikatakan gini, saudara ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Nah, saudara, orang-orang di Korintus dulunya itu juga beberapa itu serigala, saudara. Tetapi, nah, kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ini mujizat. Mujizat apa? Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita itu menjadi ciptaan baru. Dulu serigala juga,
tapi sekarang jadi domba. Sehingga waktu kita keluar kita mengatakan, lihat aku ini domba. Kalau domba ada di tengah-tengah serigala itu tidak perlu ngomong-ngomong, saudara. Ini lihat, saya domba ya, aku domba. Serigalanya sudah lihat, loh kok lain ini? Kok lain? Kenapa? Yang lainnya semua mengaum-aum terus, dombanya ini tenang aja, saudara ya. Mbek, nyapanya sudah lain, saudara. Serigala nyapanya, kalau domba nyapanya, mbek, lain. Jadi domba ini keluar kita tuh sudah jadi saksi, saudara ya. Orang itu bisa kelihatan ini domba. Ini domba. Saudara, orang-orang itu dulu di Korintus juga seperti serigala, tetapi kata firman apa? Engkau memberi dirimu disucikan. Kuasa darah Tuhan Yesus itu menyucikan kita, mengubahkan hidup kita jadi domba. Haleluya. Kalau mungkin saudara di tempat ini ada yang merasa, wah Pak Gideon atau Pak Pendeta, saya merasa saya ini masih serigala. Saya masih serigala. Saya mungkin bergumul dalam beberapa segi hidup, saya ini masih serigala, sehingga saya sulit untuk bersaksi misalnya. Saudara jangan patah semangat. Saudara pandang pada Tuhan Yesus yang sanggup mengubahkan hidup kita, menjadikan ciptaan baru, saudara ya, menjadi ciptaan baru sehingga kita tuh jadi domba, bukan jadi serigala. Ketika kita jadi domba, hidup kita tuh bisa bersaksi. Cara hidup kita beda dengan dunia ini, saudara ya. Cara mikir kita tuh beda dengan dunia ini. Serigala kalau lihat ada mangsa langsung diserang, langsung dimangsa. Domba tidak pernah, saudara ya. Domba selalu cuma mbek. Domba itu selalu menunggu apa yang disuruh oleh gembalanya. Itu domba, saudara. Domba itu hidup dalam pimpinan gembalanya, dalam pimpinan Tuhan. Serigala tidak punya gembala. Tidak ada gembala serigala, saudara ya. Kenapa? Karena serigala tidak mau digembalakan. Serigala tidak mau nurut. Serigala hidup seenak hatinya sendiri. Tetapi domba selalu menunggu pimpinan gembala. Saudara, itulah hidup saudara dan saya. Ayat berikutnya, Efesus pasal 5. Dikatakan begini, saudara ya, tentang menjadi domba ini, saudara. Efesus pasal yang kelima ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian. Ayat ini juga serupa seperti yang di Korintus. Bukan demikian itu maksudnya apa? Ayat-ayat di atasnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Orang-orang di Efesus juga sama sebelumnya seperti itu. Tetapi kamu bukan demikian. Mengapa? Kamu telah belajar mengenal Kristus. Haleluya. Saudara, kita semua belajar setiap hari baca firman, merenungkan firman, makan firman, menaruh firman dalam hati kita, dalam pikiran kita, direnung-renungkan. Belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Haleluya. Lalu ayat berikutnya dikatakan apa? Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ini domba. Domba itu siap untuk terus dibaharui dalam roh dan pikirannya. Dan kemudian ayat 24, slide berikutnya, ya kasih. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini saudara, mengenakan manusia baru yang sudah diciptakan menurut kehendak Allah. Saudara dan saya ini sekarang jadi ciptaan baru. Sekalipun orang berkata, oh di dunia itu biasanya orang seperti ini, kalau digarai ya dibales, atau mungkin yang lainnya. Tapi kita berkata, saya jadi ciptaan baru. Ciptaan baru. Saya tiba-tiba teringat, saudara, ada satu cerita di Alkitab, satu surat, yaitu surat Titus. Surat Titus itu, saudara, ditulis oleh Rasul Paulus kepada Titus, saudara ya. Titus itu ditugaskan di satu pulau, namanya Pulau Kreta, ya. Orang-orang di Pulau Kreta itu terkenal buas,
terkenal buas, saudara ya. Dan kemudian Rasul Paulus menulis kepada Titus, engkau ingatkan jemaat di pulau Kreta itu. Kenapa? Karena Kreta itu, pulau Kreta itu terkenal orang-orangnya itu buas, nggak bisa diatur. Tetapi ingatkan jemaat Tuhan yang ada di pulau Kreta itu, kamu bukan seperti itu semua. Jadi kita semua sudah jadi ciptaan baru. Tidak lagi sama seperti dunia ini. Mungkin kita semua, Indonesia ini terkenal kaya raya, saudara ya, kaya ragamnya, kaya sukunya, kaya bahasanya. Kita semua mungkin berasal dari suku bangsa dari berbagai daerah di Indonesia ini, saudara. Mungkin orang berkata, oh kalau suku ini terkenal, mungkin kasar. Oh kalau suku ini terkenal apa? Mungkin suka membalas. Mungkin ini yang terkenal apa? Garang. Mungkin yang terkenal apa? Yang lain-lainnya. Itu memang, ya sudah, itu sejarah, itu yang terkenal. Tetapi ketika saudara dan saya menjadi ciptaan baru, loh, kamu ini orang dari pulau Kreta loh ya. Iya, pulau Kreta itu kan terkenal orangnya semua garang, buas, suka melawan. Kamu kok nggak suka melawan? Memang saya lahir di pulau Kreta, misalnya begitu, saudara ya. Tetapi saya menjadi ciptaan baru. Saya bukan serigala lagi, saya sekarang domba. Dan domba itu yang sudah diperbarui, saudara, hasilnya apa? Slide berikutnya. Nah, slide berikutnya ini ayat-ayat semua panjang, saudara ya. Kita tidak bisa baca satu persatu. Saya tunjukkan beberapa kepada saudara. Efesus pasal yang kelima ayat 25 dikatakan begini, saudara. Orang yang menjadi ciptaan baru, yang menjadi domba, bukan lagi serigala, itu tingkahnya itu sekarang sudah berubah, saudara. Dikatakan ayat 25 Efesus pasal 4, Efesus pasal 5 ayat yang itu saya salah ayat, saudara ya. Efesus 4, saudara, bukan Efesus 5. Efesus 4 ayat 25, setelah orang itu menjadi manusia baru, berikutnya ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Itu ayat 25. Domba ciptaan baru itu kalau ngomong itu berkata kebenaran, saudara ya. Tidak menyesatkan orang. Kalau ngomong itu ngomong yang benar. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 26, domba ciptaan baru itu memadamkan amarah. Jadi kalau saudara suatu saat ada satu hal yang ingin membuat saudara marah, saudara, kita semua sama-sama belajar, saudara, untuk memadamkan amarah. Mengapa? Karena kita ingat saya domba. Amin. Saya bukan lagi serigala. Ayat 27. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu domba. Domba itu tidak mau memberi kesempatan kepada iblis. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kalau sebelumnya orang-orang di Efesus itu ada yang suka mencuri, saudara ya, mencuri, korupsi dan yang lain-lainnya. Tetapi dikatakan setelah mereka menjadi ciptaan baru, jangan mencuri lagi. Loh, tapi saya perlu ada kebutuhan, bekerjalah. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, bahkan bisa menjadi berkat, membagikan sesuatu, bekerja keras dan berbagi. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jadi ciptaan baru itu punya perkataan yang membangun. Ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ciptaan baru itu tidak mendukakan Roh Kudus. Domba itu tidak membuat Roh Kudus sedih. Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Dibuang, sampah-sampahnya itu dibuang. Ciptaan baru itu tidak nyimpen sampah, saudara ya. Seringkali ada orang ada yang memakai ilustrasi, jangan jadi Kristen bak sampah, saudara.
Artinya apa? Ngomongnya sudah jadi orang Kristen tapi penuh sampah. Sampahnya apa? Pahit. Hatinya masih pahit, masih geram, marah, pertikaian, pemfitnah. Sehingga kalau nyimpennya sampah, yang keluar apa saudara? Sampah. Sampah yang keluar, marah, pahit, geram, dan seterusnya. Karena yang disimpan sampah. Tapi kalau kita sudah jadi ciptaan baru, kita simpan firman, yang keluar perkataan firman. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu ciptaan baru, itu domba, saudara ya, mengampuni. Saudara, setelah ini kita selesai, kita berdoa, dan kita kembali ke rumah kita masing-masing. Kita ingat, saudara, Tuhan mengutus kita berdua-dua. Saudara, sekalipun kita mungkin masih belum mengerti banyak, Tuhan sudah utus kita. Karena apa? Tuhan itu percaya, memberi kita kepercayaan, memberi kita kesempatan. Mari jadi berkat. Jadi berkat dimanapun saudara berada, saudara keluar jadi berkat. Saudara ingat, saya ini domba, bukan serigala. Ketika saudara terus ingat, Tuhan terima kasih, saya ini domba, saya domba Tuhan, saya percaya Tuhan yang menjagai saya. Saudara, nanti minggu depan kita akan melihat, kalau Tuhan bilang kamu tuh domba, domba punya gembala. Domba itu punya gembala. Gembala itu yang menjagai. Jadi domba itu sebetulnya tidak perlu takut. Diutus keluar ketemu banyak serigala, domba itu berarti ada gembalanya, jalan di belakangnya, saudara. Haleluya. Saudara, kadang dulu saya membayangkan, wah, kalau jadi domba di tengah serigala berarti saya jalan sendirian, dikelilingi oleh serigala. Loh, enggak, saudara. Namanya domba punya gembala. Berarti ketika domba itu berjalan di tengah serigala, saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu khawatir, karena di belakang kita ada gembala yang bawa apa? Bawa tongkat, bawa gada, saudara ya. Serigala mau macam-macam, sebetulnya gembala itu sudah siap untuk memukul serigala itu. Serigala sudah luar. Jangan domba tiru-tiru serigala, tetaplah jadi domba. Karena apa? Gembala itu pegang tongkat, pegang gada, siap menjagai kita. Bahkan sebetulnya gembala itu sedang membawa kita kemana? Mungkin sudah berpikir, wah, kok ketemu serigala terus? Tenang, serigala ini cuma lewatan, saudara ya, cuma akan dilewati. Karena sebetulnya gembala itu sedang membawa dombanya menuju ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, masuk dalam rencananya Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara diutus, pergilah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang mungkin menjadi beban saudara hari-hari ini? Saudara mungkin berkata, waduh, ini dunia seperti serigala. Kalau aku tidak jadi serigala, aku tidak bisa bertahan, aku harus jadi serigala juga. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam yang lainnya. Saudara, tetaplah jadi domba. Orang-orang Indonesia yang bekerja di Australia, kadang-kadang ada yang suka berkata, kita ini dari negara Indonesia, negara bukan negara maju, sehingga seringkali kalau kerja di sana itu didiskriminasi gitu, saudara ya. Kenapa? Karena dianggap, oh kamu orang Indonesia, tidak bisa ngomong bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya tidak jelas. Kemudian juga kalau dikasih tahu pakai bahasa Inggris juga tidak mengerti. Jadi apa? Dibully, saudara ya, dibully begitu, saudara, didiskriminasi seperti itu. Lalu juga disikut-sikut, kerjanya sikut-sikutan. Sehingga kemudian ada jemaat-jemaat Tuhan orang Indonesia yang berkata, wah Pak Pendeta, kalau kerja di sini, kalau kita nggak sikut balik, kita yang disikut, saudara. Jadi sebab itu kita kerjanya sikut-sikutan. Lalu hamba-hamba Tuhan di sana suka mengingatkan, ingat, kita domba. Kita bukan serigala, tapi kerjaannya tuh kondisinya seperti itu. Kalau kita tidak nyikut balik, nanti kita yang direndahkan, kita yang disikut atau seperti itu, saudara. Ya, kita minta hikmat Tuhan, belajar ngomong bahasa Inggris yang baik supaya bisa berkomunikasi dengan baik, tapi jangan tiru-tiru jadi serigala. Seringkali mungkin kita ketemu serigala, mungkin kita ingin, wah saya jadi serigala juga aja. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin ada yang buka usaha, mungkin ada yang lain-lainnya, mungkin di lingkungan tetangga, wah Pak Pendeta, lingkungan tetangga saya itu serigala semua, misalnya begitu. Kalau saya tidak jadi serigala, nanti saya yang digarai. Jangan khawatir, ingat,
Kita domba dan tetap domba. Amin saudara. Jangan sekali-kali tiru-tiru jadi serigala. Yang masih muda-muda misalnya, oh teman-temannya itu seperti serigala. Serigala itu apa? Serigala tidak pedulikan hidup kudus. Serigala itu hidup seenaknya sendiri, tidak mempedulikan kekudusan. Ingat, yang masih muda-muda, juga kita semua tetap jaga kekudusan. Orang di sekeliling kita mungkin tidak mikir lagi tentang kekudusan hidup. Mau hidup seenak sendiri, terserah pokoknya, tidak masalah, saudara. Tetapi kita semua tetap hidup kudus. Karena apa? Kita domba, bukan serigala. Serigala hidup seenaknya sendiri, serigala tidak punya gembala. Tetapi saudara dan saya, kita domba. Kita punya gembala yang agung. Kita punya gembala di gereja ini juga yang terus mengawasi kita, menuntun kita, mendoakan kita. Saudara, kita mau tetap jadi domba. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita sama-sama. Kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan. Apakah kita benar-benar menyadari kalau kita ini domba, saudara ya, kita menjadi ciptaan yang baru, dan biar kita terus menjadi ciptaan yang baru. Kita nyanyi satu lagu sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Tuhan sudah menebus dosa kita. Slide berikutnya, kita nyanyi lagu ini sama-sama, saudara. Saudara kalau sudah hafal lagu ini, saudara bisa nyanyi sambil tutup mata. Kita sama-sama renungkan. Kita terima kasih sama Tuhan. Iya Tuhan, hidupku dulu seperti serigala, tetapi Tuhan sudah ubahkan aku menjadi ciptaan yang baru. Aku dijadikan domba, seperti Kristus juga adalah anak domba Allah. Dan aku mau terus jadi domba di tempat kerja, di lingkungan, di keluarga, dimanapun aku berada. Aku mau terus jadi domba. Itu berarti jadi saksi, saudara. Tuhan mengutus saudara dan saya, Tuhan mengutus kita semua untuk jadi domba di tengah serigala. Jangan takut, jangan kecil hati, jangan patah semangat, jangan minder. Mungkin saudara merasa, Tuhan, yang domba itu tidak banyak di lingkunganku Tuhan. Murid-murid juga diutus hanya berdua-dua. Tetapi itu cukup, saudara. Itu cukup untuk apa? Untuk memenangkan orang-orang di sekelilingnya. Biar serigala-serigala di sekeliling kita melihat, domba yang satu ini luar biasa. Dia terus jadi domba karena ada sang gembala agung yang berjalan di belakang domba. Saudara tidak perlu takut, saudara tidak perlu menyerah, saudara tidak perlu kecil hati. Tetaplah jadi domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sikaramaya ramaya ramas. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Oleh kuasa darah-Mu. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dan kita berdoa. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus kami Tuhan. Kekudusan-Mu Tuhan melingkupi setiap kami Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru. Amin. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan, ku
kuasa darah-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan lagu ini saudara. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Amin. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu. Biar musik terus mengalun, kita tutup mata kita sejenak saudara. Mungkin saudara ada yang merasa, Tuhan, aku mulai capek jadi domba. Aku capek untuk mengasihi orang di sekelilingku. Aku ingin rasanya membalas. Aku ingin rasanya mencari keadilan sendiri. Aku ingin rasanya juga tiru-tiru jadi serigala. Kok enak dia jadi serigala, aku jadi domba terus. Kok enak Tuhan, dia terus menggarai aku, tapi aku tidak boleh membalas. Kalau mungkin ada saudara yang mulai merasa lelah pagi ini, kita mau berdoa bersama-sama. Lagu ini mengingatkan kita biar kasih dari surga mengalir, biar kekudusan Tuhan melingkupi kita. Sekalipun dunia ini penuh dengan lumpur, saudara terus dipanggil menjadi domba, dan saudara tetap jadi domba. Haleluya. Jangan lelah untuk mengampuni, jangan lelah untuk mengasihi, jangan lelah untuk terus hidup kudus, karena Tuhan menguatkan saudara sekalian. Oh haleluya, haleluya. Biar kasih dari surga melingkupi, biar kasih dari surga melingkupi kita semua di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya. Sikaramaya ramaya 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 ramasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan pagi ini kami kuat bersama Engkau Tuhan. Kami mau terus jadi domba, kami menjadi ciptaan yang baru, dan kami mau terus jadi domba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sikaramaya ramaya ramaya ramas. Oh haleluya, haleluya. Oh sikaramaya ramaya 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 ramas. Kuatkan kami Tuhan. Biar kuasa Roh-Mu menjamah kami semua pagi ini Tuhan. Baharui kekuatan kami Tuhan, baharui sukacita kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak takut sebab Engkau gembala kami. Oh haleluya, haleluya. Pagi ini saya rindu untuk berdoa saudara. Kalau mungkin saudara ada yang mulai merasa capek, saudara mulai merasa lelah, mungkin ada yang mulai putus asa dengan segala keadaan hidupmu. Mungkin kau mulai lelah untuk hidup jujur karena keadaan sekelilingmu tidak ada yang jujur. Mungkin kau mulai lelah untuk hidup kudus karena keadaan sekelilingmu tidak ada lagi yang memperhatikan kekudusan. Pagi hari ini mari kita satukan hati kita. Kalau saudara ada yang mulai merasa putus asa, saudara ada yang mulai merasa lelah, taruh tangan kirimu di dada, kita mau berdoa bersama-sama. Oh haleluya, haleluya. Ya, Tuhan tahu apa yang engkau rasakan, Tuhan tahu apa yang engkau rasakan, Tuhan tahu apa yang engkau alami, dan Tuhan siap untuk menguatkan engkau. Jangan lelah, jangan menyerah, tetaplah semangat di dalam Tuhan. Oh sikaramaya ramaya ramaya ramasi. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu apa yang dialami oleh anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi beban hidup mereka Tuhan. Dan kami sama-sama mau berdoa pagi ini Tuhan, buat setiap saudara-saudara kami, buat setiap anak-anak-Mu yang taruh tangan kirinya di dada Tuhan. Engkau peduli akan setiap masalah mereka. Dan pagi ini kami mau sama-sama berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kekuatan mengalir, kekuatan melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus kuat. Kami jadi domba,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk diutus Tuhan dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang baru, dengan hikmat urapan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak mau lelah, kami tidak mau lengah, kami tidak mau Tuhan putus asa di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya, Tuhan biar Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang mereka alami. Kami tidak bergumul sendirian Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau gembala kami yang agung. Kami mau tetap jadi domba. Terima kasih Tuhan. Terimalah kekuatan itu saudara, bangkit bersama dengan Tuhan. Tetaplah kuat, makanlah firman, bersekutulah dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Sudah boleh turunkan tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat pagi ini. Kami percaya Tuhan sudah mengerjakan sesuatu dalam setiap hidup kami. Kami sudah menangkap sesuatu Tuhan. Kami tidak mau jadi murid-murid yang nganggur-ngangguran Tuhan. Tapi ketika Engkau mengutus kami mau melakukan amanat itu dengan penuh tanggung jawab. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang amanah Tuhan, yang setia, yang mau bertanggung jawab, yang mau meresponi dengan baik Tuhan setiap perintah yang Tuhan berikan. Kami mau meresponi dengan sukacita Tuhan, karena kami percaya di dalam perintah itu ada penyertaan yang luar biasa. Justru ketika kami taat, kami akan mengalami lebih lagi, kami akan punya pengalaman lebih lagi bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa, meteraikanlah kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Kami mau pulang, melangkah bersama dengan Engkau. Kami siap diutus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pagi ini Tuhan, sebagai umat Tuhan di tempat ini, kami juga mau sama-sama menyatukan hati kami Tuhan. Mari kita sama-sama arahkan tangan kita buat Novi yang akan melangsungkan akad pernikahannya Sabtu ini. Kita arahkan tangan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami percaya Tuhan, Tuhan sudah tuntun sejauh ini. Kami percaya buat setiap penyertaan-Mu yang sempurna. Kami percaya buat setiap berkat-berkat-Mu, Tuhan sudah mempertemukan Novi dengan jodohnya Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah turut campur tangan dalam setiap perkara. Dan kami berdoa Tuhan, menyerahkan segala rencana di depan Tuhan, terutama buat acara Sabtu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat cuaca yang baik. Kami berdoa buat segala persiapan teknis, segala persiapan jasmani. Tuhan yang tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang juga cukupkan segala apa yang diperlukan. Dan terlebih dari itu semua Tuhan, kami juga berdoa buat pribadi mereka Tuhan. Pribadi Novi bersama dengan calon suaminya Tuhan. Kami berdoa persiapkan mereka Tuhan masuk dalam pernikahan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Novi, Tuhan berkati Samuel Tuhan. Tuhan yang persiapkan Samuel dan Novi menjadi keluarga yang indah di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dua dipersatukan di dalam Kristus dan tidak ada yang menceraikan, tidak ada yang boleh menceraikan. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah dipersatukan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan segala acara besok Sabtu dalam tangan-Mu. Tuhan yang terus sertai, biar kasih dari surga melimpah-limpah atas keluarga ini. Dan Tuhan terus pakai Novi, Samuel untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu, untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa buat keluarga ini Tuhan, biar keluarga yang baru ini terus bertumbuh, dibangun di dalam Engkau, mengarungi bahtera rumah tangga bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi kepala keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati segenap keluarga, orang tua, juga segenap keluarga yang akan ikut ke sana. Tuhan yang sertai, Tuhan yang jagai, beri semuanya kekuatan, kesehatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami turut bersukacita Tuhan, bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, kami juga berdoa buat setiap pergumulan yang mungkin dialami oleh umat-Mu, apapun yang akan kami kembali kerjakan besok Senin Tuhan, saat kami mulai kembali beraktivitas. Kami percaya kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus.
Kami siap untuk diutus Tuhan. Kami siap untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, biar hidup kami semua menjadi saksi-Mu. Kami mau jadi roti, kami mau jadi anggur, kami mau menjadi saksi-Mu, membawa Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya kami berdoa ya Tuhan, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ya, haleluya. Sampai jumpa kembali minggu depan. Haleluya. Dengan lebih semangat lagi. Haleluya.